Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Penerapan Multivariate Analysis of Variance atau MANOVA pada pengaruh COVID-19 terhadap minat beli, promosi, dan kualitas layanan di Shopee dalam memenuhi tugas besar analisis multivariat 1 kelas D. Kelompok 7 beranggotakan yang pertama ada Ahmad Ulfi Jihad Zulkarnain, yang kedua yaitu Ayu Cahyanti, yang ketiga saya sendiri Muhammad Afif Hilmi, yang terakhir yaitu Nur Fadila Palisoa dengan NIM tertera. Yang pertama yaitu pendahuluan dengan isi latar belakang dan tujuan. Latar belakang dari judul yang telah kita angkat yaitu yang pertama, untuk e-commerce kita mengambil Shopee karena Shopee merupakan e-commerce nomor 2 terbesar setelah Tokopedia di Indonesia. Dengan karakteristik Shopee memiliki 29,73% traffic share dan juga 117 juta kunjungan bulanan serta 35,74 juta pengunjung unik per bulan. Dan analisis yang kita gunakan yaitu analisis MANOVA, yang merupakan teknik untuk menguji kesamaan rata-rata berasal dari sampel dengan distribusi yang relatif sama. MANOVA juga merupakan suatu uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang berskala kategorik terhadap beberapa variabel dependen sekaligus yang berskala data kuantitatif. Mengutip dari Tabaknik dan Fidel pada tahun 2007. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh COVID-19 terhadap minat beli, promosi, serta kualitas layanan di Shopee. Yang kedua yaitu metode penelitian, yang berisi sumber data, populasi, sampel, variabel penelitian, langkah-langkah penelitian, serta metode analisis. Yang pertama yaitu sumber data, populasi, serta sampel. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau survei menggunakan Google Form dengan kriteria responden merupakan mahasiswa aktif jurusan Statistika angkatan 2019 di Universitas Brawijaya dan Universitas Patimura yang pernah berbelanja online melalui Shopee pada periode sebelum dan saat pandemi COVID-19 berlangsung. Kemudian penentuan ukuran sampel yaitu menggunakan rumus Slovin dikutip dari Nur pada tahun 2012 dengan rumus N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus dalam kurung N besar dikali E kuadrat, dan keterangan N kecil merupakan ukuran sampel minimum yang diambil, N besar merupakan ukuran populasi, dan E merupakan taraf kesalahan. Kemudian yang tertera merupakan keterangan dari jumlah populasi yang didapat yaitu sebanyak 210 mahasiswa gabungan dari mahasiswa Statistika angkatan 2019 dari Universitas Brawijaya dan Universitas Patimura dengan sampel yang telah dihitung menggunakan rumus Slovin yaitu sebanyak 37 sampel mahasiswa menggunakan kuota sampling dan accidental sampling. Untuk rinciannya yang pertama yaitu ada dari Universitas Brawijaya sebanyak 170 populasi, maka ditemukan sampel minimal yang diambil yaitu sejumlah 29,69. Untuk Unpati sebanyak 40 populasi, maka diambil sampel minimal sebanyak 6,98 dengan total populasi sebanyak 210 mahasiswa dan sampel minimal sebanyak 37 mahasiswa. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Kita di sini menggunakan dua kasus yaitu yang pertama periode 1 tahun sebelum COVID-19 terjadi yaitu pada bulan Maret 2019 sampai Maret 2020 serta periode 1 tahun ketika COVID-19 berlangsung yaitu sejak Maret 2020 sampai Maret 2021. Untuk variabel yang kita ambil yaitu yang pertama ada minat beli yang merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian dengan diukur tingkat kemungkinan konsumen untuk melakukan pembelian dikutip dari Hasan pada tahun 2013.
Yang kedua yaitu ada promosi, yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memberitahukan, membujuk, mengajak, serta mengingatkan konsumen terkait produk agar mendorong angka penjualan dengan mempengaruhi seseorang agar tertarik melakukan pertukaran produk. Dikutip dari Desinta dan Suyanto pada tahun 2020. Yang ketiga ada kualitas layanan, yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan serta keinginan konsumen dan ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Dikutip dari Ciptono pada tahun 2009. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data menggunakan kuesioner. Setelah itu, uji validitas kuesioner dan juga uji reliabilitas kuesioner. Jika kedua uji tersebut terpenuhi, maka dilanjutkan analisis univariat. Setelah itu, uji asumsi MANOVA, yaitu ada dua. Yang pertama asumsi normalitas dan yang kedua yaitu asumsi homogenitas matriks kovarian. Jika dua asumsi tersebut terpenuhi, maka dilanjutkan analisis MANOVA. Setelah itu interpretasi hasil MANOVA. Uji validitas instrumen. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Untuk rumus dari uji validitas instrumen menurut Suharsimi Arikunto 2016 adalah seperti pada slide. Untuk kriteria pengujiannya, jika R hitung lebih dari R tabel, maka instrumen penelitian dinyatakan valid. Namun jika R hitung kurang dari R tabel, maka instrumen penelitian dinyatakan tidak valid. Uji reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas adalah pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkap informasi di lapangan sebagai alat pengumpulan data. Untuk rumus dari uji reliabilitas instrumen menurut Suharsimi Arikunto 2016 adalah seperti yang tertera pada slide. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai Cronbach's alpha lebih dari sama dengan 0,6, maka pernyataan dinyatakan reliable. Namun jika nilai Cronbach's alpha kurang dari 0,6, maka pernyataan dinyatakan tidak reliable. Analisis univariat. Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis univariat ini terdiri dari mean atau rata-rata, standar deviasi, maksimal atau nilai terbesar dari data, dan minimal atau nilai terkecil dari data. Selanjutnya, uji asumsi MANOVA. Yang pertama yaitu uji asumsi normalitas multivariat. Pemeriksaan asumsi normal multivariat ini dapat dilihat dari Kiki plot antara square distance dengan nilai kuantil dari distribusi chi-square. Jika hasil plot menggambarkan garis lurus, maka data tersebut dapat dinyatakan sebagai normal multivariat. Untuk hipotesisnya, yang H0 sama dengan data berdistribusi normal multivariat dan H1 adalah data tidak berdistribusi normal multivariat. Untuk rumus dari uji asumsi normalitas sendiri dapat dilihat di slide. Untuk kriteria pengujiannya, terima H0 jika plot membentuk garis lurus sehingga data mengikuti distribusi normal multivariat. Lalu tolak H0 jika plot tidak membentuk garis lurus sehingga data tidak mengikuti distribusi normal multivariat. Uji asumsi yang kedua yaitu homogenitas matriks kovarian. Pemeriksaan kesamaan matriks varian-kovarians antara dua populasi atau lebih dilakukan dengan menggunakan box M-test. Untuk hipotesisnya yaitu H0 matriks kovarian memenuhi asumsi homogenitas, H1 matriks kovarian tidak memenuhi asumsi homogenitas. Dengan kriteria pengujiannya, terima H0 jika nilai signifikan lebih besar daripada alfa, maka dapat disimpulkan data adalah homogen. Dan tolak H0 jika nilai signifikan kurang dari alfa, maka data dapat dikatakan tidak homogen. Selanjutnya yaitu uji MANOVA. Analisis ragam berubah ganda atau multivariate analysis of variance atau MANOVA merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji kesamaan nilai tengah beberapa variabel dari beberapa populasi secara bersama, atau teknik untuk menguji kesamaan vektor rata-rata dari beberapa populasi. MANOVA merupakan suatu teknik dependensi guna mengukur perbedaan dua atau lebih variabel dependent bersifat metrik yang berdasar pada sederet variabel independen bersifat non-metrik. Untuk hipotesisnya, H0 sama dengan mu1 vektor sama dengan mu2 vektor.
Untuk H1-nya minimal ada 1 mu efektor yang tidak sama. Untuk jenis signifikansi uji MANOVA terdapat 4, yaitu yang pertama Wilks lambda, yang kedua Pillai trace, yang ketiga Hotelling trace, yang keempat adalah Royce largest root. Untuk kriteria pengujiannya, terima H0 jika p-value lebih dari alfa, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh perlakuan terhadap respon, dan tolak H0 jika p-value kurang dari alfa, sehingga terdapat pengaruh perlakuan terhadap respon. Hasil dan pembahasan. Karakteristik responden. Berdasarkan hasil hitung Slovin, didapatkan minimum sampel adalah 37 mahasiswa, dengan rincian kuota sampling sebanyak 30 mahasiswa dari UB dan 7 mahasiswa dari Unpati. Pada penelitian kali ini, kami mendapatkan sampel sebanyak 48 mahasiswa statistika angkatan 2019 dengan rincian 72,9% atau sebanyak 35 mahasiswa merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya dan 27,1% merupakan 13 mahasiswa Universitas Patimura. Sampel ini sudah memenuhi minimum rumus Slovin, sehingga data yang kami dapatkan dapat dilakukan pengujian selanjutnya. Selanjutnya yaitu uji validitas instrumen. Di sini akan dibagi menjadi dua, validitas instrumen untuk variabel sebelum COVID dan variabel setelah COVID. Untuk sebelum COVID, yang pertama yaitu variabel minat beli. Bisa dilihat bahwa dari seluruh butir pernyataan, nilai signifikannya itu di bawah 0,05, merupakan nilai alfa. Jadi keputusannya adalah valid. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada pernyataan yang harus dieliminasi dan variabel-variabel pada pernyataan minat beli dapat digunakan untuk analisis berikutnya. Yang kedua adalah variabel promosi sebelum COVID-19. Di sini dapat dilihat bahwa pada butir pernyataan kelima, nilai signifikannya yaitu 0,529, di mana hal ini berarti butir pernyataan kelima pada variabel promosi adalah tidak valid, sehingga variabel ini, pernyataan ini harus dieliminasi, dan kemudian kita uji kembali untuk uji validitasnya, dan didapatkan pada tabel bagian kanan nilai signifikannya di bawah 0,05 dibanding nilai alfa. Hal ini mengindikasikan bahwa butir pernyataan pada variabel promosi sudah valid dengan menghilangkan pernyataan kelima, dan bisa dilakukan untuk pengujian selanjutnya. Selanjutnya adalah uji validitas untuk variabel kualitas layanan sebelum COVID. Bisa dilihat pada tabel sebelah kiri, nilai signifikan pada butir pernyataan kedua senilai 0,483, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05 yang merupakan nilai alfa, sehingga keputusannya adalah tidak valid. Hal ini membuat pernyataan 2 pada variabel kualitas layanan harus dihapus, dan kemudian setelah kita lakukan pengujian ulang, nilai signifikan pada bagian kanan, seluruh pernyataan 1, 3, 4, dan 5 sudah di bawah 0,05, sehingga pernyataan sudah valid dan tidak perlu dilakukan eliminasi lagi dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya. Selanjutnya adalah variabel minat beli saat COVID-19. Bisa dilihat bahwa pada nilai signifikan semuanya berada di bawah 0,05, di mana nilai alfa, dan ini mengindikasikan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel minat beli saat COVID merupakan pernyataan yang valid dan dapat dilakukan untuk pengujian selanjutnya. Selanjutnya adalah untuk variabel promosi saat COVID-19. Bisa dilihat untuk butir pernyataan yang kita uji adalah butir pernyataan 1, 2, 3, 4, karena pada butir pernyataan 5 periode sebelum COVID-19 dinyatakan tidak valid, sehingga untuk agar pengujian ini tetap adil untuk periode sebelum dan sesudah, maka butir pernyataan kelima tidak kita ikut uji, dan didapatkan seluruh nilai butir pernyataan pada 1, 2, 3, 4 memiliki signifikansi di bawah 0,05, sehingga pernyataan-pernyataan ini sudah valid dan tidak perlu dilakukan eliminasi dan bisa dilakukan dalam penghitungan selanjutnya. Selanjutnya adalah variabel kualitas layanan saat COVID. Bisa dilihat juga pada butir pernyataan 2 tidak ikut diuji karena pada butir pernyataan 2 pada periode sebelum COVID dinyatakan tidak valid, sehingga agar adil kita lakukan pengujian pada butir pernyataan 1, 3, 4, 5 dan didapatkan nilai
signifikansi di bawah 0,05 dan keputusannya adalah valid, sehingga tidak ada pernyataan yang perlu dieliminasi dalam variabel ini dan bisa dilanjutkan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya adalah uji reliabilitas instrumen. Di sini bisa kita lihat pada tabel kiri merupakan tabel reliabilitas sebelum COVID dan sebelah kanan adalah tabel reliabilitas pada saat COVID-19. Pada seluruh variabel didapatkan nilai Cronbach's alpha di atas 0,6 sehingga seluruh variabel ini sudah reliable dan dapat disimpulkan bahwa pernyataan pada instrumen penelitian kali ini itu dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian, sehingga bisa dilakukan untuk pengujian selanjutnya. Selanjutnya adalah analisis univariat. Di sini kita akan melihat kembali karakteristik data dari data yang telah kita dapatkan. Dan bisa dilihat pada rata-rata terjadi kenaikan daripada seluruh variabel dari sebelum COVID terhadap periode saat COVID-19. Namun kenaikan ini belum tentu signifikan. Oleh karena itu, untuk melihat signifikansinya, kita nanti akan melihat pada uji MANOVA, apakah perubahan rata-rata ini signifikan atau tidak. Selanjutnya, hasil uji asumsi normalitas multivariat. Di sini kita menggunakan ggplot untuk output plotnya sebagai berikut pada tampilan layar. Di sini kita lihat plot membentuk pola garis lurus dan diketahui pula nilai Bayesian korelasinya adalah 0,985 dan nilai signifikannya 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa data menyebar secara normal multivariat. Hal ini juga didukung dengan dalil limit pusat yang menyatakan apabila data berjumlah lebih dari 30, maka data sudah memenuhi asumsi kenormalan. Kemudian hasil uji asumsi homogenitas matriks kovarian, yakni pemeriksaan kesamaan matriks-matriks kovarian antara dua populasi atau lebih pada data, dengan keputusan jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka asumsi homogenitas terlanggar, dan jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka asumsi homogenitasnya terpenuhi. Sehingga hipotesisnya, H0, matriks kovarian memenuhi asumsi homogenitas, H1, matriks kovarian tidak memenuhi asumsi homogenitas. Dengan menggunakan uji box M, dapat dilihat hasil pengujiannya seperti berikut. Di sini, kita dapatkan nilai signifikan 0,102 sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenitas matriks kovarian telah terpenuhi. Kemudian hasil MANOVA dengan hipotesis H0, μ1 sama dengan μ2, dan H1 minimal ada satu nilai μ yang tidak sama. Berdasarkan perhitungan menggunakan software SPSS pada tabel di atas, kita dapatkan nilai signifikansinya adalah 0,005 yang kurang dari 0,05 dan juga didapatkan nilai F hitung sebesar 4,496 yang lebih besar nilainya daripada F tabelnya 2,41 sehingga hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan periode COVID-19 terhadap minat beli, promosi, dan kualitas layanan di Shopee. Dengan hipotesis yang sama dan berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS yang hasilnya tertera pada tabel, kita bisa lihat untuk variabel minat beli nilai signifikannya adalah 0,006 yang kurang dari 0,05 sehingga keputusannya adalah tolak H0. Kemudian untuk variabel promosi nilai signifikannya adalah 0,001 yang kurang dari 0,05 juga sehingga keputusannya adalah tolak H0. Kemudian untuk variabel kualitas layanan nilai signifikannya adalah 0,055 yang lebih dari 0,05 sehingga keputusannya adalah terima H0. Jadi, dengan taraf kesalahan 5% dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan periode COVID-19 terhadap variabel minat beli dan promosi, namun tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel kualitas layanan Shopee pada mahasiswa statistika Universitas Brawijaya dan Universitas Patimura angkatan 2019. Berdasarkan hasil pengujian MANOVA, kita dapat simpulkan bahwa terdapat pengaruh COVID-19 terhadap minat beli, promosi, dan kualitas layanan di Shopee secara simultan, namun COVID-19 tidak mempengaruhi kualitas layanan di Shopee secara parsial. Baik, sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.